Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Komang Anila Dewi. Di sini kakak akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan antar suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Mungkin adik-adik sudah paham bagaimana keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia tentunya. Nah, di sini kakak akan membahas bagaimana pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Nah, di Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, setiap daerahnya memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah masing-masing. Budaya adalah suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat dan dijaga kelestariannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang berbeda di setiap daerah menjadikan keberagaman dan dapat memperkaya kebudayaan nasional. Nah, dengan 17.000 pulau yang dimiliki di Indonesia, bisa dibayangkan seberapa banyak budaya yang menetap di setiap pulaunya. Misalnya Pulau Bali yang memiliki keberagaman budaya yang tidak ada di daerah lain, seperti upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat di Pulau Bali. Selanjutnya ada tari kecak yang terkenal dan sudah biasa dipertontonkan oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara yang datang ke Bali. Banyak lagi budaya-budaya dari Pulau Bali khususnya. Dan tentunya budaya di Indonesia yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Sehingga keberagaman tercipta karena suatu karakteristik yang menjadikannya sebagai jati diri bangsa. Nah, jati diri bangsa inilah yang disebut sebagai identitas nasional. Identitas nasional mengacu pada kepribadian bangsa, kekhasan suatu bangsa yang merupakan identitas nasionalnya, yang menjadikannya unik dan berbeda dari negara lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki identitas nasionalnya masing-masing. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang indah. Hal itu yang membuat Indonesia dikenal dunia, itu melalui keberagaman budayanya. Kebudayaan di sini dipandang sebagai identitas nasional Indonesia. Nah, dalam rangka memperkuat identitas nasional, langkah yang dapat diambil adalah dengan pelestarian budaya. Dengan cara melestarikan budaya lokal, yaitu mencintai budaya sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia? Karena pentingnya budaya nasional di Indonesia merupakan identitas nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa tercermin dari nilai-nilai yang terkandung dalam budayanya. Maka pelestarian budaya merupakan sebuah keharusan untuk memperkuat identitas nasional. Nah, selanjutnya yaitu keberagaman budaya menjadi daya tarik wisatawan asing. Budaya adalah salah satu warisan nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya juga merupakan identitas bangsa yang menandakan ciri khas suatu bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Jika kita mengabaikan, budaya dapat berakibat pada terhapasnya hak atas kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa indahnya kebudayaan Indonesia. Yaitu kita harus melindungi, melestarikan, menjaga, dan mencintai kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa dengan menjadi satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Selain itu, budaya juga menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman budaya bukan merupakan suatu hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Dan keberagaman bukanlah suatu kelemahan, melainkan sebuah kekayaan yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi keuntungan baik bagi masyarakat maupun bangsa Indonesia. Dengan bermacam-macam budaya di Indonesia, apabila dilestarikan dan dijaga dengan baik, akan menjadi kekayaan budaya. Nah, itulah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia. Ini keutuhan negara Republik Indonesia yang terdiri dari bermacam suku, agama, dan golongan dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Halo, selamat pagi adik-adik.
Nah, hari ini saya Putus Rayu Purnamasari dari kelas B2 PGSD Denpasar dengan NIM 21110313221. Hari ini Kak Cahya akan melanjutkan materi atau memaparkan materi tentang apa sih manfaat menjaga persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di PPT tadi, jadi Kak Cahya hanya menambahkan atau memperjelas materi yang sudah dipaparkan tadi pada PPT. Nah, jadi ada beberapa manfaatnya bagi kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, diantaranya ada mempermudah mencapai tujuan. Nah, maksudnya adalah dengan adanya persatuan dan kesatuan itu akan membantu adik-adik atau teman-teman dalam mencapai tujuan. Nah, jadi manfaat yang pertama yakni untuk mempermudah dalam mencapai tujuan. Nah, maksudnya adalah dengan ada persatuan dan kesatuan itu akan membantu adik-adik atau teman-teman dalam mencapai tujuan. Nah, jadi sebagai bangsa dengan banyaknya keberagaman, Indonesia memiliki beberapa tujuan seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Lalu ada juga tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari berbagai tujuan itu bisa dapat dengan mudah didapat dari rasa persatuan dan kesatuan yang tumbuh dengan baik ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada mengatasi perbedaan atau meningkatkan toleransi. Nah, yang kedua itu ada mengatasi perbedaan serta meningkatkan toleransi. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia memiliki banyak perbedaan yang perlu kita jaga agar kita tetap rukun sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI, persatuan dan kesatuan akan sangat membantu untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, tanpa kita sadari, kita akan saling menjaga satu sama lain sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, yang keempat itu ada menciptakan rasa kekeluargaan. Jadi dengan adanya rasa kekeluargaan tentu dapat membuat tali persaudaraan semakin erat. Nah, jadi persatuan dan kesatuan terbentuk dari adanya rasa yang sama dan tujuan yang sama. Nah, karena itu persatuan dan kesatuan yang semakin kuat akan menimbulkan rasa kekeluargaan yang tinggi. Tentu saja hal itu akan berdampak baik ya, karena kita akan merasa lebih aman saat berada dimanapun di Indonesia. Nah, itu adalah beberapa dampak baik yang akan kita rasakan ketika kita meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih contoh penerapannya dari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, baik, adapun contoh penerapan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, jadi kita mulai dari lingkungan terkecil dulu. Nah, di lingkungan rumah itu ada yang pasti, yang pertama kita harus membantu dan menghargai orang tua, kemudian kita membantu dan saling menghargai sesama saudara, kemudian saling bantu-membantu atau bahu-membahu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, selanjutnya di lingkungan yang lebih besar lagi itu ada lingkungan sekolah. Jadi di sekolah mungkin ada adik-adik yang tahu apa saja contohnya. Oke, baik. Yang pertama itu ada yang pasti kita harus menghormati guru, kemudian kita harus menghargai sesama teman. Jadi kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah seperti perbedaan suku, ras, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dan yang pasti kita juga harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Baik, untuk selanjutnya itu ada di lingkungan masyarakat ya. Jadi contohnya yakni yang pertama membantu bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian menghargai dan menghormati hari raya besar yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, kemudian membantu warga yang mengalami kesusahan, serta ikut berpartisipasi bila ada kegiatan di rumah, contohnya seperti siskamling. Mungkin ada dari adik-adik yang tahu contoh lainnya. Oke, kemudian yang terakhir itu ada contoh penerapan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada pun contoh penerapan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama contohnya adalah kita harus mendahulukan kepentingan dalam berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang kedua kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap suku bangsa untuk memperkenalkan budaya daerah yang dimiliki ke daerah lain.
Nah, selanjutnya adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada setiap daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah yang mereka miliki. Kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus menjaga kebudayaan kita. Jangan sampai budaya yang seharusnya adalah milik kita diakui oleh bangsa lain. Nah, bagaimana caranya? Dengan melestarikan budaya dan menerapkannya. Sehingga secara tidak langsung kita telah menjaga identitas bangsa. Nah, adik-adik, itu adalah pembahasan kakak tentang bagaimana pentingnya serta contoh-contoh bagaimana sikap dan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan antar suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Semoga adik-adik paham dan mengerti dan menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Dan baik, sekian dari penjelasan kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.